rekan semuanya. Perkenalkan, saya Kusina Bayu Pramesti sebagai sistem analis di kelompok 23. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan progres sejauh ini mengenai proyek kami yang bernama Etingku. Sebelumnya, saya sendiri Agustina Bayu Pramesti sebagai sistem analis, lalu ada teman-teman kami, ada Fajar Wahyu Nugroho sebagai back-end, ada Ahmad Syauqi sebagai uh, front-end, dan ada Syujari Skulo sebagai UI UX designer. Nah, saya izin sebelumnya, maaf kalau suara saya sedikit kurang enak atau gimana, karena saya saat ini sedang sakit. Jadi saya videonya sebisanya. Lalu langsung saja ke intinya ya. Jadi sejauh ini tuh proyek kami sudah 83% di minggu ke-14 ini ya. Nah, kenapa belum 90%? Karena kita belum melakukan ini deployment phase. Jadi kita belum setup environment, publish package, dan lain-lain. Yang mana ini akan dilakukan di minggu selanjutnya. Di minggu ke-15 gitu. Nah, lalu mungkin targetnya minggu, minggu depan itu ini ya, testing phase ini. Jadi kalau dari developnya sendiri sih udah lumayan ya, apa udah hampir selesai karena tinggal tinggal beberapa aja gitu. Nah, lalu kalau UAT-nya ini kan belum, jadi mungkin bakal ditambahin besok gitu. Nah, eh, kalau aku mau memaparkan, kalau dari segi back-end-nya itu kemarin 60%. Kalau dari front-end itu 80%, kan ada dua tuh. Kita membuatnya sisi karyawan sama pelanggan. Jadi secara keseluruhan tuh 80%. Nah, kalau UI UX-nya sudah 100, sudah selesai, semua sudah tamat. Nah, kenapa back-end-nya itu 60%? Jadi kan yang dulu, apa yang awalnya 50, jadi ke 60% itu kenapa? Karena di back-end-nya sendiri ada permasalahan, dan saat ini sedang kita cari solusinya. Dan untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya nanti setelah video ini, setelah saya memaparkan ini ya, gitu. Nah, lalu apakah proyek ini tuh bisa selesai 100% hingga akhir perkuliahan PAD nanti, PAD 1 ya? Itu jawaban dari kami kelompok tidak bisa. Kenapa? Karena untuk permasalahan di bagian itu sedang kita atasi. Jadi ini sebagai kalkulasi saja, kalau misalnya nggak bisa gitu, ya maka untuk PAD ini mungkin tidak bisa 100% gitu loh. Bisa mendekati 100% bisa, cuman nggak 100% fix mungkin, karena aplikasinya belum stabil. Ya mungkin sekitar 90%an lah itu. Eh, karena itu tadi ya, permasalahan problem di aplikasinya itu tidak stabil gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya untuk detailnya. Nah, untuk apa namanya, front end-nya itu akan diselesaikan itu di minggu next. Jadi front end targetnya next week itu 100%. Jadi begitu kurang lebihnya. Dan apa lagi kira-kira? Mungkin udah ya dari aku, dan ini akan dilanjutkan oleh teman-teman aku, akan dijelaskan. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan progres dari UI UX. Nah, dari UI UX sendiri ini sudah 100%, dari prototipe juga sudah 100%. Nah, di sini adalah halaman pertamanya. Ini juga ada login dan juga ada register. Nah, jika kita klik register, di sini akan masuk ke halaman register page. Ini bisa create as employee atau register as user. Nah, ini jika register as employee. Ini jika uh, user adalah sebuah karyawan di salah satu kafe, yang kafe yang itu sudah terverifikasi datanya. Nah, jika balik lagi, jika kita register as user, nah di sini kita diarahkan untuk login. Untuk login sebagai user, ini juga bisa untuk login sebagai employee. Nah, di sini juga bisa untuk reset passwordnya. Dan di user juga bisa untuk reset password. Hanya memasukkan email, lalu akan terkirim. Nah, jika sebagai user, ini adalah halaman home screen-nya. Ada di sini ada 3 menu di halaman home-nya, dan ada
tiga menu di bottom navbarnya. Nah, yang pertama ada menu search. Nah, ini kita ada search, terus ini ada cafe-cafenya. Ini pilihan pertama, jika kita pilih ini, lalu akan muncul seatnya. Next, ada indoor, ada outdoor, lalu confirm. Nah, akan ada pesan reservasi sukses, lalu bisa back lagi akan ke menu utama. Ini adalah menu near cafe, jadi kayak kafe yang terdekat dari jarak kita sekarang. Misalnya yang terdeteksi adalah Sleman. Nah, selanjutnya ada menu history, kayak kafe-kafe kita yang sudah digunakan atau yang sudah pernah di booking sebelumnya. Nah, selanjutnya ada menu active book. Nah, ini jika tadi melakukan reservasi berhasil, maka di sini akan ada active booknya. Ada nama kafe, tempat, ada tanggal, dan ada jamnya, jam bookingnya. Dan di sini adalah informasi kafenya. Ada wifi, ada 24 jam, dan ada alamatnya. Lalu di menu profile ini ada foto profile, terus ada username, ini sebagai user atau sebagai employee, ada akun detail, about, dan frequency expression. Nah, ini juga sudah ada prototype-nya juga. Nah, di sini juga ada about, dan terakhir adalah frequency expression. Dan kita juga bisa logout. Nah, sekarang jika kita login as employee, nah di sini ada menu informasi cafe. Ini adalah menu edit informasi dan ada sheet. Sheet ini adalah menu untuk mengedit sheet pada cafe. Nah, sini juga ada reservasi. Nah, menu reservasi ini jadi kayak user-user yang telah reservasi ke dalam cafe tersebut. Kayak contohnya ini adalah di profilnya employee Coffee Kulo. Jadi kayak ini adalah dia karyawan dari Coffee Kulo. Nah, sini ada akun detailnya, sini ada keterangannya, bisa mengganti lainnya, lalu ada about, dan frequency expression-nya, dan bisa logout juga. Nah, menu information-nya ini ada kopi, ada judulnya. Judul kopi ini nanti ini adalah harus verifikasi data terlebih dahulu. Ini bisa terfoto, dia juga bisa edit address, edit facilities, dan edit operational hours. Nah, jika save, kita juga bisa edit seatnya. Ini kayak available jadi berapa, booknya jadi berapa. Ini juga ada indoor, ada outdoornya. Nah, mungkin dari UI UX sudah begitu saja. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari bagian front end, yaitu saya Ahmad Syauqi Taqiyuddin. Dan di sini saya akan menjelaskan progres keseluruhan dari front end, kemudian eh, menyampaikan apa ada kendala atau tidak, kemudian saya akan menampilkan kode dari pengerjaan front end. Nah, di sini terdapat tampilan dari aplikasi Itinggo untuk user model yang dimana merupakan semua fitur yang terdapat pada MVP ditujukan untuk model user, sehingga di front end berfokus pada model aplikasi untuk user terlebih dahulu. Kemudian di sini ada desainnya sama ada Figma, dapat dilihat seperti ini. Kemudian kita masuk ke Android Studio untuk melihat tampilannya. Nanti akan jadi seperti ini. Dapat lihat sama seperti tampilan Figma-nya. Jadi untuk kendala yang ditemui saat ini tidak ada ya, karena sudah hampir selesai. Kalau dikira-kira ya sudah sesuai dengan
tugas, yaitu 90%. Akan tetapi untuk mungkin juga melanjutkan nantinya kan model aplikasi untuk employee pegawai kafe untuk memanage dari reservasi dari pengguna sesuai dengan MVP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demo aplikasi dari proyek Etinggo. Saya Fajar Wahyu Nugroho sebagai backend di sini menjelaskan mengenai progres untuk logic aplikasinya. Itu saya rollback dari 80% menjadi 60% karena ada beberapa fitur yang minggu lalu membuat aplikasi tersebut crash. Yang pertama di sini, nah ini untuk tampilan awal aplikasi Etinggo ya, menggunakan ikon seperti biji kopi. Kemudian apabila diklik itu akan masuk ke dalam login. Di sini user bisa login sebagai di sini bisa login sebagai user atau login sebagai employee dengan klik login as employee atau login as user itu. Kemudian apabila belum mempunyai akun itu bisa diklik bagian register now. Pada bagian ini juga bisa login, bisa register sebagai user atau sebagai employee. Kita register sebagai user ya. Untuk sekarang emailnya itu belum perlu diverifikasi sehingga email random juga bisa digunakan. Untuk niatannya nanti minggu depan ya, ini emailnya harus dilakukan verifikasi supaya user hanya mempunyai satu email pada satu akun. Tapi untuk sekarang itu untuk demo aplikasi beta sepertinya tidak perlu. Kemudian diregis dan akan muncul sebuah notif ya, kemudian akan redirect ke bagian home. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Etinggo ya. Di sini home terdapat beberapa button. Yang pertama itu nanti mencari cafe, terus kemudian nearby dan history. Sebenarnya di bagian current location ini salah satu fitur untuk menu active book ya. Tapi karena MVP kita itu belum tapi karena MVP kita itu ngesetnya itu aplikasi pendeteksi keramaian pada kafe. Jadi untuk active book-nya itu saya disable untuk sementara. Jadi sehingga pada active book itu jika kita klik itu ada tulisannya this feature disable by now. Nah, di sini juga ada tampilan welcome nama user tadi yang sudah diregis. Terus apabila kita klik cari cafe, akan muncul sebuah bagian query seperti ini dengan beberapa kolom, yaitu set cafe itu inputan untuk nama cafe, lokasi, kemudian ini bagian ini data, dan ini jam. Pada nama cafe sebenarnya itu bisa kita masukkan keyword secara random. Mohon maaf itu ternyata fontnya masih beda. Terus pada bagian location itu apabila kita klik, nah itu akan memunculkan lokasi kita saat ini. Kita juga bisa mengambil lokasi dari maps dengan klik tombol ini. Tapi pada bagian logiknya itu masih mengalami kendala karena di sini kendala utamanya itu Google Certificate Result cannot be found. Jadi sertifikasi user yang sertifikasi Google yang dikirimkan dari aplikasi ke server mereka itu tidak ada. Jadi sehingga marker pada maps ini tidak bisa ditampilkan. Seharusnya apabila user melakukan klik pada bagian lokasi ini, maka otomatis pada maps yang di bawah ini akan menunjukkan marker lokasi dari lokasi user saat ini. Jadi ketika ini diklik ya, nanti ini mapnya akan berubah sesuai dengan arah dari lokasi user. Untuk sekarang karena saya ada di rumah ya, jadi seharusnya itu mapnya mengarah ke sini dengan memberikan tanda di bagian ini. Tapi karena ini masih ada kendala di bagian logiknya, ya. Karena ini masih ada kendala di bagian logiknya, ini
belum bisa menampilkan apapun di sini. Nah, seharusnya lokasinya menunjukkan ke arah sekitar sini, sesuai dengan koordinat yang ada pada inputan lokasi. Kemudian untuk tanggalnya itu apabila kita klik itu akan memunculkan sebuah date picture. Nah, yang dapat user pilih untuk menentukan tanggal. Itu tanggal 9. Kemudian untuk jamnya itu juga sama. Apabila diklik, dia akan memunculkan sebuah time picture yang bisa kita atur. Kemudian apabila diklik OK ya akan muncul seperti itu. Nah, seharusnya ya apabila ini di search akan memunculkan sebuah data cafe sesuai dengan kriteria ini. Namun karena saat ini pada database kami belum memiliki cafe, saya menggunakan API dari Google Maps yaitu Nearby API atau Place API, yaitu untuk mendeteksi cafe di sekitar mendeteksi restoran dengan namanya sesuai kriteria ini dari longitude. Nanti akan saya jelaskan mengenai demo API-nya. Untuk sekarang apabila diklik search maka akan menghilangkan map yang ada di bawah. Jadi untuk penerapan logik pencarian cafe-nya ini belum saya masukkan karena saya masih berfokus pada query untuk maps-nya tadi. Baik. Selanjutnya Nerby ini akan menampilkan cafe apa saja yang ada di sekitar user sesuai dengan jalan di sini. Jalan yang tertampil di sini. Tapi ya kembali lagi seperti yang saya bilang, karena database kami masih kosong ya, saya berniat menggunakan Place API untuk mengambil data sesuai dengan koordinat yang ada di HP user. Jadi sehingga untuk saat ini database dari cafe-nya juga kosong. Jadi belum bisa menampilkan apapun. Terus yang nomor 3 itu history. History ini sebenarnya bukan bagian dari MVP. Namun history nanti ini akan diambil ketika history ini akan disimpan apabila aplikasi mendeteksi lokasi user itu berada di sekitar cafe dalam rank mungkin sekitar 20 meter atau 10 meter. Jadi apabila user di sekitar cafe dalam jarak tersebut, maka dia akan dianggap masuk ke dalam cafe. Jadi akan menampilkan history dari lokasi yang dia tuju saat itu juga. Terus selanjutnya itu ada di bagian profile. Nah, untuk profile ini default fotonya adalah seperti ini. Karena saya menggunakan Firestore, bukan database lokal, jadi tadi ada sedikit delay untuk pergantian profile, pergantian image-nya. Karena apabila saya merubah Firestore menjadi database lokal, SQL itu perlu melakukan konversi image menjadi blok. Nah, itu sedikit berat ya. Terus selanjutnya itu pada bagian profile juga bisa mengupdate data. Nah, pada update data ini kita bisa merubah nama depan, nama belakang. Untuk nomor HP itu di disable ya, karena ketentuan dari Firebase itu nomor HP harus diverifikasi menggunakan OTP. Nah, itu sebenarnya saya sudah bikin kodenya, namun ketika saya coba itu ada bug juga. Jadi untuk sementara saya kosongkan, saya disable. Terus apabila user ingin mengganti password ya, dia harus memasukkan password saat ini, karena ini kebijakan dari Firebase juga ya. Apabila user ingin mengganti password, maka dia harus melakukan reautentikasi demi menjaga penyalahgunaan akun. Terus di sini juga ada tombol untuk update button. Apabila pada passwordnya dikosongin, itu yang akan diupdate hanya email dan nama user saja. Nah, apabila pada bagian profil ini kita klik, nah dia akan mengarahkan langsung ke dalam galeri yang bisa kita ambil. Bisa kita pilih apapun. Nah, nanti otomatis ini berganti. Namun karena saya menggunakan menggunakan Firestore, ini nanti akan balik ke tampilan semula ketika di update profile dan kita kembali, baru dia akan berganti. Jadi bisa dibilang ini sistemnya masih beta. Nah, di sini juga user bisa menghapus akun secara langsung. Nanti akan muncul sebuah confirmation bahwa akun akan dihapus.
Terus untuk bagian profile lagi about itu akan menampilkan informasi mengenai aplikasi ini. Karena informasi itu bersifat statis ya. Jadi saat ini belum saya masukkan informasi apapun. Terus untuk fak nanti ini mungkin akan dikaitkan dengan pertanyaan apa saja mengenai dengan apa saja cara menggunakan aplikasi ataupun apabila menemukan kendala seperti itu. Karena saat ini untuk kendalanya masih belum jelas ya, aplikasinya masih beta. Jadi belum saya masukkan informasi apapun. Menunggu untuk aplikasinya ini final terlebih dahulu. Sebenarnya fitur yang perlu di-develop itu masih banyak ya. Seperti contohnya itu di bagian Nerbi itu apabila ada informasi kafe, itu ketika kafenya itu kita klik akan menampilkan sebuah sebuah apa sebuah informasi tentang kursi yang tersedia di kafe tersebut dan berapa saja yang sudah dipakai. Baiklah, itu saja mengenai demo. Sekarang saatnya memberikan demo tentang API tadi. Nah, untuk API-nya itu saya menggunakan Maps API seperti ini. Maps API /RB. Nah, valid string ya. Oke. Keyword. Sebenarnya ada beberapa kendala ya apabila kita mencari dengan keyword cafe dengan koordinat di sekitaran sekolah vokasi dalam radius 1015 km, maka zero result. Namun apabila mengganti API-nya dengan query seperti ini, terus untuk lokasinya kita ganti menggunakan ini. Oh, sama ya, zero result. Nah, jadi ini nanti yang akan digunakan untuk menampilkan data cafe sekitar di area sekitaran user. Nah, di sini koordinatnya saya setting di area sekitar SV, sekolah vokasi. Nah, kemudian nanti akan diambil beberapa key seperti nama cafe ini, ada Jogja Festival Resto and Fun Cafe. Kemudian opening host-nya itu akan difilter berdasarkan open now. Nah, jadi itu yang akan diambil datanya seperti lokasi longitude, dan itu akan dikonversi menggunakan geocode seperti ini. Jadi memang untuk database-nya itu terbatas ya, karena nanti akan dilakukan konversi seperti ini, kita ambil bagian dari oh ini minusnya. Nah, akan kita ambil bagian dari lokasi format address-nya. Untuk Flash API-nya ini sebenarnya berbayar ya. Setiap query itu kurang lebih Rp1.000. Jadi memang untuk pendanaannya ini saya menggunakan Google Credit yang saya ambil dari trial aplikasi. Nah, tersedia sekitar segini ya untuk pengerjaan proyeknya, dan itu akan berakhir Januari. Jadi apabila semester depan itu melanjutkan proyek lagi pada ini untuk melakukan pengerjaan fitur yang lain, karena fitur yang ada pada aplikasi kita itu sebenarnya lumayan banyak. Namun untuk
karena pengerjaannya juga terbatas menggunakan menggunakan Kotlin, dan itu bisa dibilang sedikit repot ya karena memang susah dan banyak masalah terkait library-library-nya. Itu kita batasin pada fitur prioritas saja. Nah, sebenarnya mapping cafe tadi itu tidak menampilkan map karena itu tidak prioritas, namun saya rubah karena memang beberapa fitur seperti yang saya bikin minggu kemarin itu membuat aplikasi crash. Jadi memang hanya 5 fitur ya yang akan di-develop untuk poin MVP-nya. Dan apabila proyeknya ini lanjut, nah itu kita akan tambahkan lagi fitur mengenai mapping, menu sheet, history pack tadi, terus kemudian quick access menu, rating review, input cafe, dan reservation. Apabila semester depan berfokus pada proses developing. Ya untuk kendalanya itu sebenarnya ada ya. Terdapat kendala yang paling penting itu kendalanya belum bisa saya fix, dan itu memang sangat mengganggu ya. Seperti ini ya. Tadi interface itu tidak bisa diatur menggunakan marker ataupun on-click listener. Maksud saya marker itu seperti kita dapat mengklik sebuah lokasi dengan memberinya tanda. Seperti sampelnya kayak seperti ini. Tapi pada aplikasi tadi itu tidak dapat diberikan tanda sama sekali, dan ya seperti itu. Terus kemudian yang paling fatal itu merupakan Google Certificate Result tadi yang tidak bisa mengambil sertifikat dari HP itu berimbas penggunaan Maps tadi tidak bisa menggunakan button untuk mencari lokasi user. Baiklah, mengenai demo API dan penggunaan API-nya. Selanjutnya itu mungkin, oh ya, untuk aplikasinya sendiri itu bisa dibilang lumayan berat ya. Di sini saya ingin menunjukkan penggunaan RAM pada aplikasi, yang mana itu mencapai ukuran 600 MB. Tinggu. Nah, walaupun pada di sini penggunaannya itu frekuensinya jarang, namun pada suatu kasus tertentu itu aplikasi Tinggo itu mampu memakan RAM sebesar 600 MB. Nah, menurut analisis saya ini 600 MB termasuk ke dalam kategori memory leak atau kebocoran memori ya. Apabila user mempunyai HP dengan RAM 3 GB atau 4 GB, itu 600 MB akan membuat HP-nya sedikit mengalami kinerja lambat karena akan dimakan oleh aplikasi. Nah, ini saya juga belum menemukan cara untuk mengatasi masalah ini karena ini masalah yang sangat fatal pada sebuah aplikasi Android. Baiklah, mungkin itu saja mengenai progres laporan BE, yaitu melakukan rollback progress dari 80% menjadi 60% dengan demo aplikasi dan penggunaan Maps API untuk mencari lokasi sekitar. Sekian, terima kasih.